Halo guys, kembali lagi bersama dengan gua Ricky di Ulasan ID. Oke, jadi fitur FSR ini udah diluncurkan sama AMD pada tanggal 22 Juni kemarin. Dan gue juga penasaran banget gimana performa dari fitur pesaing Nvidia DLSS ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja merkilas. Mari kita ulas. Oke, jadi fitur FSR ini udah ada di beberapa game seperti contohnya Godfall dan juga King's Hunt. Namun, berhubung gua belum punya gamenya, jadi gua nggak bisa nyobain. Tapi gua nggak patah semangat dan mudah menyerah. Ternyata fitur FSR ini udah hadir di game Dota 2. Tentu aja gue penasaran banget kan buat nyobain fitur FSR ini. By the way, sebelum kita ke pengetesan gamingnya, di sini gue mau nunjukin ke kalian spesifikasi apa aja yang gue pakai buat nyoba fitur FSR ini. Nah, di sini gue pakai prosesor dari AMD Ryzen 5 5600X, RAM 16GB dari Corsair Dominator 3200 MHz, serta Mobo dari Galax X570M. Nah, di sini gue coba pakai VGA card dari Nvidia yaitu GTX 960 2GB. Kenapa kok gue pakainya VGA GTX 960? Itu kan VGA jadul banget. Ya, karena gue penasaran aja. Karena sewaktu pengumuman fitur FSR ini keluar, AMD menunjukkan demo fitur FSR ini pakai Nvidia GTX 1060. Dan di web resminya juga nggak tertulis bahwa fitur FSR ini akan support untuk VGA card Nvidia series 900. Secara VGA ini udah cukup berumur, dan ternyata fitur FSR ini bisa dijalankan di VGA GTX 960. Dan ini adalah hasil pengujiannya. Oke, jadi di sini gue akan nunjukin ke kalian apa sebenarnya fungsi dari fitur FSR ini. Dan akan gue tampilkan juga settingan FSR ini mulai dari yang off atau tidak dinyalakan fitur FSR-nya, lalu ke 90% sampai ke 40%. Nah, pada settingan off, di sini gue mendapatkan FPS sebesar 120 dengan settingan rata kanan. Sementara untuk settingan FSR 90%, gue tetap nggak mendapatkan perubahan FPS sama sekali. Tapi di sini resolusi gambar yang dihasilkan berkurang sedikit. Jadi gue nggak saranin banget kalau cuma di 90% aja fitur ini diaktifin. Kemudian kita lanjut ke settingan 80%. Di sini FPS-nya ada peningkatan menjadi 130 fps dan penurunan resolusi agak kelihatan dikit. Menurut gua ini oke lah karena nggak mengganggu banget penurunan resolusinya. Lanjut ke 70%. Di sini FPS yang dihasilkan juga meningkat menjadi 140 fps. Tapi di sini kelihatan dengan jelas perubahan resolusinya. Dan pada objek pohon dan tanahnya kelihatan banget penurunan resolusinya. Dan menurut gua juga ini nggak terlalu mengganggu dan masih playable. Lalu di setting 60%, FPS yang dihasilkan meningkat jadi 155 fps. Untuk gameplaynya bagi gue ini masih playable banget, tapi pohon dan tanahnya makin blur. Oh ya, di sini gue juga notice kalau perubahan resolusi hanya terjadi di mapnya saja, seperti di pohon, tanah, dan juga karakternya. Penurunan resolusi ini tidak mempengaruhi HUD atau head-up display pada game ini. Bisa terlihat jelas banget resolusi HUD-nya tetap tajam. Terus di setting 50%, FPS yang dihasilkan juga terus meningkat menjadi 165 fps. Namun, menurut gua ini nggak playable karena pohon yang berbayang dan blur di bagian tanahnya. Nah, lanjut ke settingan paling rendah yaitu 40%. Di sini jelas FPS makin nambah menjadi 175 fps. Tapi menurut gua ini nggak playable, alias blur banget. Dan jelas gua nggak rekomen banget untuk setting ini, kecuali kalian terpaksa. Nah, itu tadi beberapa pendapat gua tentang teknologi FSR ini. Bagaimana menurut kalian tentang teknologi pesaing Nvidia DLSS ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan update video terbaru dari Ulasan ID. Sekian dari gua Ricky, bye.